Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi man sara ala nahji ila yaumiddin. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah SAW pernah diberikan hadiah. Hadiah berupa pakaian yang sangat istimewa sekali, sangat indah. Pakaian yang ada pola dan coraknya yang sangat indah. Dan hadiah tersebut diberikan oleh sahabat beliau yang bernama Abu Jahal bin Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Rasulullah SAW menggunakan pakaian yang indah tersebut untuk sholat. Dalam Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 373, Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan, ketika Rasulullah SAW sholat menggunakan khamisah tersebut atau pakaian indah yang dihadiahkan tersebut, laha a'lam, dan pakaian tersebut ada corak pola yang sangat indah dengan warnanya. Nadhara ila a'lamiha nadratan. Maka Rasulullah SAW ketika sholat, beliau melihat kepada corak itu, ya, melirik, melihat, ya. Dan itu pun hanya sekali. Sehingga ketika beliau selesai melakukan sholat, Rasulullah SAW berkata, idhabu bihadhil khamisah ila Abi Jahal ibn Hudzaifah. Pergilah membawa pakaian ini, kembalikan kepada Abu Jahal bin Hudzaifah. Wa'tuni bi ambijaniyati Abi Jahal fa innaha alhatni anifan an salati. Kembalikan ini kepada Abu Jahal bin Hudzaifah, kemudian minta ganti pakaian yang polos saja. Ya. Karena pakaian yang bercorak dan berwarna ini tadi sesaat menjadikan aku lalai dalam sholatku, ya, menjadikan Rasulullah SAW kehilangan konsentrasi dan kekhusyuannya. Dalam hadis ini ada pelajaran yang sangat berharga bagi kita tentang betapa pentingnya kekhusyuan di dalam sholat. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah mengatakan, laisa laka min salatika illa ma'aqalta minha. Engkau tidak akan mendapatkan jatah pahala apapun dari sholatmu kecuali sebatas apa yang bisa engkau pikirkan, apa yang bisa engkau hayati dari sholatmu. Ya, penghayatan terkait gerakan sholat kita, penghayatan terkait bacaan yang kita baca ketika dalam sholat kita, sejauh mana kita bisa menghayati, merenungkan, mentadabburi gerakan dan bacaan sholat kita. Itulah kekhusyuan, konsentrasi hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, konsentrasi hati ketika takbiratul ihram, ya, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita benar-benar menghayati bahwasanya kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar, yang tidak ada yang lebih besar atau bahkan tidak ada yang setara dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghayati bacaan Al-Fatihah kita ketika kita mengucapkan misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita benar-benar menghayati bahwasanya hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan atas semua hal dalam hidup kita, dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat kita. Bagaimana kita menghayati ruku dan sujud kita tanpa kita memikirkan hal yang lain selain ibadah sholat kita. Bagaimana agar sholat kita ini bernilai sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kekhusyuan, yang mana jika kekhusyuan itu hadir di dalam hati, maka semua anggota badan ini pun akan khudu, akan tunduk tenang, ya, ikut khusyuk. Ya, jika batin kita khusyuk, maka fisik kita lahiriah kita juga akan khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW berupaya untuk menyingkirkan segala sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyuan. Bayangkan hanya sekedar pola dan warna yang beliau kenakan di dalam sholat, ya, pakaian yang berpola dan berwarna yang beliau kenakan dalam sholat, ya, dan itu pun beliau hanya melirik sejenak. Beliau tidak ingin hal itu terjadi karena mengganggu konsentrasi sholat beliau. Sehingga beliau meminta
pakaian itu dikembalikan, dan supaya tidak mengecewakan hati Abu Jahal bin Hudzaifah yang telah memberikan hadiah tersebut, beliau tetap meminta ganti namun pakaian yang polos. Ya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW berupaya memprotek ibadah beliau agar selalu bisa maksimal khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran bagi kita, ya, betapa kita jauh dari konsentrasi dalam melakukan sholat, ya. Kita melirik ke kiri ke kanan, kita melakukan gerakan-gerakan yang tidak layak, atau bahkan gerakan-gerakan yang sia-sia dalam sholat. Betul, mungkin sholat kita sah, tapi apakah sholat kita itu bernilai pahala? Sekali lagi, pahalanya besar kecil pahala tersebut itu bergantung kepada tingkat kehusyuan dan konsentrasi kita dalam sholat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.